Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi, ngaji lagi ya. Semoga dengan kajian-kajian ini bisa meneguhkan pemahaman kita tentang agama ya, tentang din. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Itu harus dilandasi dengan sebuah proses belajar. Karena dengan belajar itulah kita menjadi tahu. Sebentar, ini bukan kopi morning ini karena sudah siang nih kopi. Siang itu apa bahasa Inggrisnya? Afternoon. Oh, ikut afternoon kalau gini. Kopi afternoon katanya anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Santai-santai aja ya. Gak usah keburu-buru. Orang kita juga gak mengejar target. Belajar itu bukan banyaknya, tapi pahamnya. Banyak belajar tapi pahamnya sedikit ya. Untuk apa? Mending kalem-kalem, lambat-lambat, terencana, tapi paham. Ya memang sih idealnya ya, kalau bisa banyak dan bisa paham tuh lebih bagus. Oke, kemarin kita sudah membahas tuntas tentang murtadin odong-odong ya. Ternyata aku nggak sengaja tadi tak review ulang, di kolom komentar itu ada request masuk. Dan karena ini menurutku urgen ya, jadi diambil sebuah keputusan untuk segera ditanggapi gitu ya. Requestnya ini sepertinya cewek dah kalau lihat namanya ini. Dari YT, itu inisial namanya ya. Begini katanya. Saya tunggu Gus penjelasan tentang apakah Yesus itu menebus dosa, garis piring menyelamatkan umat. Kalau bisa dengan dalil dari Alkitab, akan saya berikan kepada saudara-saudara saya yang masih meyakini itu. Matur nuwun. Nah, kan asik kan? Berarti kalau kita lihat komennya ini, saudara kita YT ini masih punya saudara yang belum Islam gitu ya. Jadi dia perlu sebuah wawasan untuk ya katakanlah sekedar berdialog ringan ya, dialog awal dulu yang nanti diharapkan bisa mencerahkan bagi saudara-saudaranya yang masih belum Islam ini ya. Oke saudara YT ya, terima kasih komennya. Berarti ini semangat dakwahnya perlu ditiru ini. Begitu juga kalian ya. Ilmu itu jangan mandek di kau aja. Setelah kau paham, sampaikan kepada yang lain gitu. Sebelum aku memberikan tanggapan, ini judulnya atau tajuknya aku ganti deh ya. Kalau ini kan begini. Apakah Yesus itu menebus dosa dalam garis miring menyelamatkan umat? Kalau menurutku jangan ke sana dulu. Itu nanti langkah kedua ya. Maka kita akan mundur dulu ke langkah pertama. Yesus itu untuk siapa? Gitu. Sekarang kita belum tahu apakah Yesus itu menebus dosa atau tidak menebus dosa. Tapi katakanlah Yesus itu menebus dosa. Katakanlah ya. Hati-hati ya kalau lihat video kajianku, karena kemarin itu ada orang yang dia tidak paham tentang
apa yang mau aku maksud ya. Kerangka berpikir yang aku tawarkan kemana, dia ngomongnya kemana juga nggak tahu ya. Makanya diperhatikan sungguh-sungguh ya. Jadi jangan orang ke kanan dia ke kiri, orang ke atas dia ke bawah kan. Jadi ini gimana sih orang ini kan, orang jadi tanya-tanya juga. Kemarin ada beberapa komen yang menurutku ngenes gitu loh. Orang Jawa bilang ngenes itu. Iki arek iki ngerti apa ora to sakjane gitu. Jangan orang diskusi merah dia komennya putih. Nanti orang diskusi hijau dia komennya kuning. Jadi orang nyaut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang Betawi bilang jaka sembung pakai golok. Sudah nggak nyambung. Aduh, mau nerusin nggak enak aku. Terusin sendiri lah ya. Jaka sembung pakai golok sudah nggak nyambung. Titik-titik. Oke. Gini. Aku mau judulnya dulu, aku tulis judulnya ya. Jadi kita mundur dulu, jangan ujuk-ujuk penjelasan Yesus apakah itu menebus dosa atau tidak, itu nanti ya, langkah kedua. Kita mundur dulu. Karena kalau ya kita ini kalau kan belum tentu. Kalaupun Yesus menebus dosa, itu dosanya siapa? Gitu ya. Maka kita lihat dulu di sini. Yesus itu raja untuk siapa? Itu loh ya. Yesus ya, itu raja. Kan ini aku harus tunduk Alkitab ini karena pesannya begini. Kalau bisa dengan dalil dari Alkitab ya, maka kita harus ikuti apa yang di Alkitab tulis ya. Yesus itu raja untuk siapa? Sini dulu kita diskusinya ya. Kalaupun nanti Yesus itu menebus dosa ya, nah kita tahu dosanya siapa? Dosa seluruh manusia, terus manusia sejak abad kapan ke abad kapan kan? Kan sebelum Yesus lahir kan sudah ada kehidupan sebelumnya, bahkan sekian abad ya, atau berabad-abad lamanya ya. Dari mundur ke belakang Kanjeng Nabi Musa itu sudah berapa lama? Nanti Kanjeng Nabi Musa ke Bapak Abraham sudah berapa lama? Tarik lagi sampai nanti ke Nuh. Tarik lagi sampai nanti ke Adam. Wah. Terus gimana itu? Kalkulasinya tebus-tebusan dosa kan? Tetapi sebelum ke sana ya, kita yang perlu tahu dulu, Yesus itu raja untuk siapa? Itu tajuk diskusi kita kali ini. Aku mengajak kalian diskusi ya. Jadi tidak ada tendensi apapun ya. Diskusi saja, tentunya dengan saling hormat. Artinya aku tidak akan lari atau tidak akan keluar, dan memang aku tidak suka lari dan tidak suka keluar dari basic bahan dasar diskusi kita itu apa? Ya Alkitab ini. Nih ya, Alkitab ini. Jadi apa yang kita diskusikan tuh ada di sini. Oke, aku mau cerita dulu. Kalian tentu tahu sahabat Salman ya, atau biasa disebut dengan Salman Al-Farisi ya. Beliau adalah sahabat yang asalnya itu dari negeri Parsi sana atau Persia sana. Dan itu jaraknya dengan Mekah Madinah itu ya lumayan. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin aku ada yang ngomentari, minumnya kok pakai tangan kiri Gus gitu. Dia nggak tahu kan posisinya begini, kalau mengambil kan
nggak mungkin begini terus bukan begini tangan. Aku bilang enggak, tangan dua gitu. Supaya yang membuat aku geli bukan itu sih sebetulnya hal-hal yang seperti itu kan ya, orang namanya orang kadang-kadang hilap, kadang-kadang apa, artinya nggak usah dikomen lah hal-hal yang seperti itu. Orang itu masalah reseh kok ya. Yang dikomen itu ilmunya, penjelasan di sini gitu. Seperti aku juga nggak selamanya benar ya. Mungkin pas hilap atau apa, atau posisi yang memang tidak memungkinkan harus tangan kanan gitu. Yang aku jadi bertanya begini, kok hal-hal yang menjadi urgen seharusnya dikomen, tambah nggak dikomen, justru hal-hal yang tidak menjadi topik bahasan itu dikomen. Oke, jadi topi jadi taruh kaki ya, sandal taruh kepala. Oke, kita itulah kadang-kadang ya, tapi orang banyak macam-macam kemauan ya. Silakan saja. Oke, gimana ceritanya Salman Al Farisi bisa menjadi sahabat Kanjeng Nabi? Dari cerita yang kita terima ya kemungkinan ya kalian juga menerima lah ya, karena ini juga sudah menjadi public knowledge ya, sudah menjadi pengetahuan umum. Sahabat Al-Farisi itu kan berangkat dari negerinya sana ya, negeri ada yang bilang Parsi, Persia ya. Kalau sekarang negaranya Iran itulah ya. Tapi kita jarang tahu. Yang pertama, sebetulnya itu bukan Salman Al-Farisi yang tahu ada sosok anak manusia yang terpilih, yang diangkat menjadi nabi di tanah Arab, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sebetulnya ya bukan Salman yang tahu. Cuman debatable juga, kalau di cerita yang kita terima ada yang bilang itu bapaknya, ada yang bilang itu pamannya. Debatable lah ya. Dan itu profesi paman atau bapaknya itu tukang pandai. Tukang pandai itu ya kalau di daerahku sini tukang bikin pacul, bikin pisau, bikin golok, bikin alat-alat pertanian yang itu bahan materialnya itu, raw materialnya itu dari besi ya. Ini namanya tukang pandai. Sebetulnya sosok yang menjadi bapak atau yang menjadi pamannya itulah yang tahu adanya nabi baru. Ya. Nabi baru ini dipahami penerus nabi-nabi terdahulu tentunya ya di tanah Arab. Jadi bukan Salman. Salman tidak tahu gitu loh. Nah, berhubung usianya yang sudah lanjut, maka sang bapak atau sang paman ini ya, debatable memang antara bapak dan paman ini, memanggil Salman ini ya untuk mencari dan mengikuti nabi itu gitu loh. Maka berangkatlah si Salman ini, dan akhirnya itu kan nggak langsung ketemu dulu itu sama Kanjeng Nabi itu ceritanya kan panjang, baru akhirnya ketemu. Pernah ketemu orang dulu dan ngawulo, ngabdi, ngenger kalau bahasa Jawanya, ikut orang dulu, setelah orangnya meninggal lanjut mencari Kanjeng Nabi dan akhirnya ketemu, alhamdulillah, dan menjadi sahabat Kanjeng Nabi, termasuk dalam lingkaran satunya Kanjeng Nabi ya. Jadi itu prosesnya panjang. Nah, seandainya dulu pamannya atau bapaknya itu masih muda ya, belum lanjut usianya, pamannya itu atau bapaknya itu kan mau ikut, bahkan dia sebetulnya yang mau mencari itu, tetapi dengan kondisi yang sudah rapuh, yang sudah menua, sehingga hanya Salman Al Farisi lah yang disuruh oleh pamannya ya untuk mencari sang nabi tersebut. Dan akhirnya seperti kita tahu, beliau menjadi sahabat Kanjeng Nabi yang dikenal dengan nama Salman Al Farisi. Oke. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
cerita yang kita terima dari dulu ya, ya begitu itu ceritanya. Kalaupun ada beda ya, beda-beda tipis. Cuman kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah melahirkan kritik terhadap sebuah jalannya cerita. Pertanyaannya begini, dari mana pamannya atau bapaknya Salman Al-Farisi itu tahu bahwa di tanah Arab ada nabi? Ini nggak pernah terungkap. Dan sampai sekarang aku tanya sana sini kepada mereka yang aku anggap mempunyai kompetensi ya tentang sejarah, juga nggak ada jawaban. Tapi ceritanya ya seperti itu. Ya, bahwa Salman Al-Farisi disuruh oleh pamannya atau bapaknya yang mereka bermukim di negeri Parsi untuk berangkat ke tanah Arab mencari nabi. Kita tidak pernah tanya atau kita sepertinya terabaikan, terlalaikan ya. Dari mana paman atau bapaknya itu tahu kok di tanah Arab sana ada nabi gitu loh. Itu tidak terungkap sampai sekarang. Nah, makanya kalau ada teman-teman yang tahu ya, yang monggo dibagikan informasinya. Mungkin ada referensi ya yang belum sempat aku baca. Silahkan. Jadi kita saling memberi dan saling menerima, saling mengisi. Kenapa sih aku cerita tentang Salman Al-Farisi ya? Karena cerita itu punya kemiripan ya. Kontennya itu hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Matius dalam karangan Injilnya. Ya. Sebentar kita lihat. Judul perikopnya ya di Injil Matius itu, Injil Matius 2 ayatnya 1 sampai 2. Iya sampai 2 lah ya. Jadi ini Alkitabiahnya teman kita yang request tadi ya. Injilnya nggak usah dah ya, biar lebih simpel. Langsung aja Matius ya 2 1 sampai 2 ya. Judul perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Jadi kalau geografisnya dilihat dari Israel ya, Majus, orang-orang Majus, Parsi atau Persia itu ternyata di timur ya. Begini, aku bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem ya, dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi baru dilahirkan itu? Aku ulangi, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Aku ulangi, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Apa? Raja orang Yahudi. Ya. Ada beberapa yang perlu kita kaji di sini meskipun tidak menjadi topik utama, tapi menarik. Inilah kalau gaya kajiannya itu singular, tidak strike, kita akan mendapatkan beberapa informasi yang itu sebetulnya tidak menjadi topik utama tetapi sangat menjadi penting untuk kita bicarakan juga. Pertama adalah sebuah pertanyaan yang sama. Dari mana orang-orang Majus itu? Ya, kalau di sini ditulis Majus ya. Yang itu satu daerah dengan Salman Al-Farisi, itu juga dari Majusi sana, dari Persia atau Parsi. Ya. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang Majusi itu tahu bahwa Yesus itu lahir? Dan dia adalah
raja. Sampai situ dulu. Ya. Ini pakar Alkitab tidak pernah mendiskusikannya ini. Seharusnya ini menjadi diskusi yang menarik. Seperti dalam perspektif Islam tadi. Sama kan? Dari mana pamannya Al-Faris itu tahu kalau ada nabi di tanah Arab? Nah, sekarang ini bagaimana orang Majus itu kok bisa tahu ya bahwa ada raja lahir di tanah Israel? Itu dari mana? Yang menarik lagi ya, atas kepentingan apa mereka datang? Dan itu bukan perjalanan yang bisa dikatakan dekat. Dari Persia ke Israel itu kalau kita lihat peta, itu cukup sangat melelahkan. Tapi mereka datang juga, dan untuk apa? Gitu loh. Dan menariknya, kedua tadi ya, dari mana yang menjadi pokok pertanyaan sama dengan Salman Al-Farisi, dari mana orang Majusi itu tahu bila ada raja dilahirkan di tanah Israel? Raja dulu ya. Sampai situ dulu. Rajanya siapa itu nanti ya. Raja dulu. Dari mana? Coba. Ada yang bisa jawab? Yang profesor, yang doktor, yang rambutnya panjang, rambutnya pendek, yang apa, terserah. Ada yang bisa jawab? Dari mana orang-orang Majus itu kok bisa tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana? Sama tadi. Dari mana orang-orang pamannya Salman Al-Farisi ini bisa tahu bahwa ada nabi di tanah Arab? Ini kan satu daerah. Ya, orang-orang Majus itu. Itu yang pertama. Aku tulis di sini lah ya. Dari mana kok bisa tahu? Dari mana kok bisa tahu ya Yesus lahir? Oke. Yang kedua, Yesus itu disebut apa sama orang Majus? Jadi ini ya, orang-orang Kristen ini, ya saudara-saudaraku yang Kristen, Anda jangan deh. Jangan ada jengah ya, jengah itu apa ya? Jangan ada sungkan, jangan ada rasa terkendala. Coba belajar sama orang Majus. Apakah orang Majus itu menyebut Yesus itu Allah? Apakah orang Majus itu menyebut Yesus itu Tuhan? Tidak. Dia apa? Raja. Raja, ya. Itulah hebatnya orang Majus. Ketika orang-orang Yahudi sendiri itu belum tahu, orang Majus sudah tahu. Itu dari mana ceritanya? Kan belum terjawab sampai sekarang. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa nabi itu memang banyak ya, antara berapa ribu gitu ya. Tapi yang kita ketahui kan 25 nabi gitu. Apakah mungkin di Parsi sana ada nabi juga yang kita tidak ketahui atau informasinya tidak sampai ke kita? Jadi artinya nabi yang di luar dari 25 yang kita tahu itu. Apakah begitu kira-kira? Ini kan sebuah hipotesa yang menarik untuk dikembangkan. Kalau memang begitu berarti ada informasi yang disampaikan oleh nabi itu bahwa akan ada nabi nanti lahir di tanah Arab, akan ada lagi nanti raja di tanah Israel. Nah, itu benang merahnya bisa kalau begitu. Cuman untuk mengatakan demikian bahwa memang ada nabi di Parsi sana, itu kan juga ya tidak gampang kan. Kita harus punya data historis dan itu kemana nyarinya. Tapi faktanya cerita Salman Al-Farisi dan cerita orang-orang Majus dari timur, mereka sama-sama tahu kalau Salman Al-Farisi ada nabi baru di tanah Arab. Kalau orang-orang Majus adanya raja yang lahir di tanah Israel. Tapi dari mana mereka tahu? Blank. Kita tidak menemukan jawaban. Oke. Yang pertama ya, dari mana mereka tahu? Yang kedua, bagi orang Yahudi itu belum tahu, padahal itu di daerah mereka sendiri. Ya, justru orang Persia yang tahu. Siapa yang lahir itu? Raja. Raja. Bukan Tuhan atau bukan Allah, bukan. Ya. Masa kalian mau lebih hebat dari orang Majusi? Kalian belum lahir aja, orang Majusi sudah ke sana. Bahkan tentang siapa yang dilahirkan itu lebih tahu orang Majusi daripada orang Israel sendiri.
Bible menulis begitu, Injil Matius dalam karangannya menulis begitu. Terus Anda mau melampaui kitab suci, Anda mau melampaui apa yang ditulis oleh Matius, bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Gimana ceritanya? Padahal sudah jelas dia adalah raja. Raja, tahu raja nggak? Untuk apa sekolah tinggi-tinggi teologi kalau nggak tahu mana raja, mana Tuhan, mana Allah? Raja. Ya. Oke. Sekarang ini sisi lain ya, tapi perlu aku ungkapkan. Begini, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Jadi mereka menyembah. Sorry, kok merah? Ya. 3. Menyembah. Menyembah siapa? Yesus. Tapi apakah dalam benak orang-orang Majusi bahwa Yesus itu Allah? Yesus itu Tuhan? Kan tidak. Mereka bilang apa? Raja. Tapi mengapa menyembah? Menyembah itu adalah penghormatan. Tidak serta-merta yang disembah itu otomatis dia Allah atau dia Tuhan. Tuh. Kadang-kadang apologetik yang dibangun oleh teman-teman kekristenan yang percaya Tritunggal loh ya. Nggak tahu hari ini masih percaya Tritunggal tuh gimana sih ceritanya? Hidup sudah modern kok masih percaya Tritunggal, itu kan melanggar logika itu. Ya. Melanggar logika itu. Ya. Kita sering menggunakan ya, atau sering kita dengar mereka menggunakan bahwa Yesus itu Allah, buktinya apa? Oh, Yesus disembah. Lah ini disembah memang. Di tempat lain juga Yesus disembah. Terus ditarik sebuah kesimpulan, yang disembah itu pasti Allah. Oh, kalau kita buka perjanjian lama itu banyak raja-raja juga disembah. Jadi kalau mengatakan, oh ya Pak, tapi itu yang disembah tidak pasti Allah, itu ada di perjanjian lama. Ya maka aku jawab, enggak ah. Ini Matius di perjanjian baru juga disembah Yesus. Tapi dia tetap aja raja. Teksnya raja. Terus bagaimana kalian bisa kebelangsa mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan? Ya. Ini nggak tahu ini jadinya bisa lama ini. Karena ada sisi lain yang harus aku jelaskan. Berapa lama Le? Maksudku mau bikin 20 menitan, ini sudah 27. Atau tidak menutup kemungkinan nanti seri 2 ini ya. Jadi 2 seri ya. Ya nggak apa-apa lah, kita mengalir saja. Ya. Jelas ya. Jadi problematika yang ada itu orang Yahudi itu tidak tahu, justru ya orang-orang Majus dari timur yang lebih dulu tahu bahwa akan ada raja yang dilahirkan. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu? Nah, nggak terjawab. Yang kedua, siapa yang dilahirkan itu raja? Ya, aku kesini dulu, nanti balik ke sini ya. Mereka menyembah, iya. Apakah yang disembah itu langsung menjadi Allah atau menjadi manusia Tuhan? Apa yang kalau sesuatu yang disembah itu terus dia Allah, dia Tuhan itu? Enggak. Buktinya mana ini? Raja juga disembah. Makanya kalau kita lihat awal-awal surat Al-Baqarah ya, bahwa Allah memerintahkan semua untuk menyembah Adam dan iblis tidak mau menyembah, itu bukan berarti menyembah dalam perspektif ibadah, bukan. Seperti aku sungkem sama bapak sama mamaku, kita sudah bahas kemarin ya. Dalam tradisi Jawa sungkem itu sakral ya. Itu bukan berarti bapak mamanya itu menjadi Allah, enggak gitu loh. Jadi sembah itu lihat konteksnya. Dia dalam prospek peribadatan atau penghormatan gitu ya. Jadi setidak-tidaknya ini meruntuhkan sebuah argumentasi yang kalau diminta buktikan mana Yesus Allah atau Tuhan, nah itu dia disembah Pak. Tidak. Yang disembah itu tidak otomatis menjadi Tuhan atau Allah. Nah, ini raja. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, Yesus itu raja untuk siapa? Coba. Yesus itu raja untuk siapa? Ini kuncinya. Karena nanti kalau kita tanya Yesus itu menebus, kalau Yesus itu menebus dosa, kalau aku bilang, terus dosanya siapa yang ditebus? Dosa seluruh manusia atau enggak? Gitu loh. Coba kerangka berpikir yang
aku sampaikan itu kamu pahami dulu, ya. Rajanya siapa? Ya, apakah raja semua manusia? Tidak, ternyata jelas aku sudah ulangi tadi 3 kali, itu adalah raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi. Kau baca Injil Matius 2 pasal 1 sampai 2, tertulis secara tekstual. Aku tidak perlu menginterpretasikan, aku tidak perlu mengintervensi ini ayat sesuai kemampuanku. Apa adanya aku baca bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Ini yang kalian harus tahu. Jadi dia raja orang Yahudi, bukan orang Indonesia. Indonesia belum ada saat itu. Ya. Di sini Pak, bahwa Yesus itu raja orang Yahudi. Nih. Sekarang kita tanya Alkitab ya, supaya Alkitab menjawab. Benarkah Yesus itu raja orang Yahudi? Kamu dengar aja ya. Nggak usah aku tulis di sini karena banyak ini ayatnya. Matius 22 ini sudah aku tulis ya. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Clear sudah ini ya. Nih berikutnya aku nggak usah tulis ya, kamu dengar aja. Matius 27:11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kan? Raja siapa? Raja orang Yahudi. Bukan raja orang Indonesia, bukan raja orang Arab, bukan raja orang Mesir, bukan raja orang Cina, bukan raja orang Afrika, bukan raja orang Jawa, raja orang Yahudi. Sederhana kan? Nggak sulit kan? Bukan raja orang Batak, bukan raja orang Aceh, bukan raja orang Papua, tetapi tekstual mengatakan raja orang Yahudi. Oke, berikutnya tadi Matius 27:11, sekarang Matius 27:29. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri yang di kepalanya itu ya, dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngoloknya. Dia katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Bukan orang Prancis, bukan orang Inggris, bukan orang Indonesia, orang Yahudi. Ya, ini pada waktu peristiwa penyalipan. Nanti kamu bisa baca di Perjanjian Lama yang akhir-akhir di kitab Matius ya. Berikutnya Matius 27:37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus raja orang Yahudi. Jadi dia raja orang Yahudi, bukan orang lain. Ya. Sekarang Markus 15:2. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Kembali, orang Yahudi lagi, bukan raja orang mana-mana. Sekarang Markus 15:9. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Yang dimaksud siapa raja orang Yahudi? Yesus. Ya. Kita lihat lagi Markus 15:18. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Bukan raja orang Amerika, bukan. Bukan raja orang Persia, bukan. Bukan raja orang India, bukan. Bukan raja orang Melayu, bukan. Raja orang Yahudi. Matius, Markus sudah, sekarang kita ke Lukas ya. Aku nggak tulis ya karena panjang ini kalau aku tulis. Kamu dengar aja. Lukas 2:33 ya. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kembali kan, raja orang Yahudi. Ya.
Sekarang sorry. Lukas 23:37 dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Raja orang Yahudi, ya. Oke. Lukas 23:38 ada juga tulisan di atas kepalanya. Ini maksudnya waktu disalib di sini di atas kepalanya itu di INRI ya, biasanya disingkat INRI, di atas salibnya itu kira-kira 1 jengkal di atas kepala beliau itu ya, ditulis INRI, "Inilah raja orang Yahudi." Ya. Lukas sudah, sekarang kita ke Yohanes. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Ia memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah ini raja orang Yahudi?" Coba. Jadi Pilatus tidak ngomong, "Engkaukah ini raja orang Arab?" Enggak. "Engkaukah ini raja orang India?" Enggak. "Engkaukah ini raja orang Melayu?" Enggak. "Engkaukah ini raja orang Batak?" Enggak. Yang digunakan adalah, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Sekarang Yohanes 18:39. "Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maka maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Ya, ketika tawaran itu disampaikan ya, gimana kalau raja orang Yahudi ini yang aku bebaskan? Mereka tidak mau. Yang dimaksud apa? Yesus dihukum aja sampai akhirnya menurut cerita Bible dalam Perjanjian Baru peristiwa penyaliban itu. Dan disebut apa? Dalam Yohanes, raja orang Yahudi. Tetap ya. Sekarang Yohanes 19:3. "Dan sambil maju ke depan mereka berkata, 'Salam hai raja orang Yahudi.' Lalu mereka menampar mukanya." Ini satir ya, satir. Ini peristiwa yang tadi juga satir, ini peristiwa penyaliban ya. Artinya mereka mengejek ya. Jadi ditulis di sini di atas kepala ini, raja orang Yahudi. Sekarang Yohanes 19:12. "Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi ya berteriak, 'Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar, tetapi orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar.'" Jadi klop. Pengadilan itu dilakukan oleh Pilatus sebagai kepanjangan tangan penjajah, yaitu Rom ya, atau Romawi, berbicara di hadapan orang-orang Yahudi yang mau dihakimi, mau diadili raja orang Yahudi. Jadi klop itu loh ya. Berikutnya Yohanes 19:19 ya. Oh sudah aku baca. Aku kira cukup lah ya. Intinya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini masih banyak lagi tapi nggak usah lah ya. Udah cukup itu. Nanti ada di Kisah Para Rasul juga. Yesus itu disebut raja orang Yahudi. Jadi kalau ada pertanyaan, Yesus raja untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi. Nih. Ya. Yesus itu untuk orang Yahudi. Bukan untuk kamu. Kamu itu goyim. Dulu. Tahu goyim? Nggak tahu, nanti lah aku kasih tahu. Ya. Makanya aku bilang kemarin di apa namanya? Di Murtadin nodong-nodong itu ya. Ketika dia tanya tentang jin, aku tidak jawab dengan sebuah jawaban, tapi aku jawab dengan sebuah pertanyaan juga. Siapa yang disebut anjing itu oleh apakah bayangan dia ketika Yesus mengatakan bahwa, lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Apakah kita baca ayat ini terus yang tergambarkan dalam pusat kesadaran kita anjing yang kakinya 4 itu? Kan tidak begitu. Begitu juga ketika kita berbicara tentang surat jin, iya. Apakah terus bayanganmu jin-jin yang seperti yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku? Apakah jin yang nanti kalau dia jahat dia jadi iblis, kalau dia jahat yang ngajak orang jadi syaitan? Karena ini juga orang jarang tahu apa itu jin, apa itu setan, apa itu iblis.
Kalau yang pair-pair baru ini mungkin nggak tahu ya, maka lihat videoku yang lama ya. Apa itu jin, apa itu setan, apa itu iblis. Ini beda-beda. Dan kita nggak boleh sembarangan kasih istilah. Karena ini istilah Al-Quran, maka pemahamannya harus menurut Al-Quran. Gitu loh. Makanya si Murtadin odong-odong tuh kagak ngerti. Katanya sudah berapa tahun? 36 tahun atau berapa tahun? Islam. Apa 16 tahun apa berapa gitu. Kemenong. Selama sekian lama tuh dia ngaji kemenong. Kok gebleknya nggak ngerti apa itu jin, ya. Makanya aku memang sengaja gantung itu ayat tidak jawab. Kalau dia bisa menjawab, apakah dia akan memahami anjing itu pada Markus 7:27 itu seperti anjing yang pernah dia lihat, anjing sungguh-sungguh anjing. Itu dulu dia jawab. Kalau dia bilang tidak, nah sekarang bagaimana cara kamu memahami kata diksi jin? Yang dimana Kanjeng Nabi Muhammad dikerumuni jin waktu beliaunya sedang sholat. ini tingkat tinggi bos, ya. Tingkat tinggi. Santai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya teman-teman Islam juga banyak-banyak ngaji, banyak-banyak tanya kepada yang lebih ngerti. Pemahaman itu semakin banyak, semakin bagus. Tapi terserah mana mau diikuti gitu ya. Karena teman-teman Islam juga kalau bicara tentang surat Al-Jin itu ingatannya jin yang dipahami secara mainstream itu loh. Ya, jadinya lost contact. Tapi kan aku sudah jelaskan bahwa isim itu ada isim makna, ada isim zat. Oke. Sekarang kita lihat, ini harus aku balik ini. Karena aku mau menjelaskan perintah dulu ya, bukan larangan. Ya. Perintah, ya. Aku bagi perintah ini ya. Perintah. Perintah, ya. Perintah ini nanti itu terfokus pada sebentar. Terfokus pada Matius 10:6 ya. Matius 10:6. Apa sih perintahnya? Kita lihat di sini. Matius 10:6. Ya. Ini dia, Matius 10:6. 10:6. Ya. Perintahnya ya, ini sengaja aku balik, harusnya ke 5 dulu ya. Tapi kalau 5 itu nanti pesannya itu tidak seperti yang aku mau ya. Aku ingin memberikan sebuah cara pemahaman yang mudah untuk kalian pahami, maka aku balik. Aku jelaskan ayat yang ke-6 dulu. Diperintah. Yesus diperintah kepada apa perintahnya? Ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus itu dia raja orang Yahudi. Yahudi dan Israel itu stereotip ya. Yesus itu raja orang Yahudi sudah disebut. Yahudi dan Israel itu stereotip. Yahudi ya Israel, Israel ya Yahudi. Ya. Nah, sekarang perintahnya ya, karena dia diutus seperti itu, maka muridnya pun diperintah sebagaimana dia diutus. Apa perintah Yesus kepada muridnya? Ya, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu perintahnya. Jadi ada batasan. Diperintahkan hanya kepada domba yang hilang ya, di antara umat Israel, bukan di luar Israel. Ini loh, bukan Romawi, bukan Yunani, Israel.
Israel ini stereotip dengan Yahudi ini. Itu loh. Ya. Begitulah Yesus diperintahkan, maka begitu juga Yesus memerintahkan kepada para murid. Jadi muridnya itu diperintahkan hanya kepada domba yang hilang di antara umat Israel. Hati-hati domba. Seperti anjing tadi. Jangan kamu lihat terus domba, terus kamu lihat domba yang makan rumput itu. Ya ini, ya seperti yang aku bilang tadi, ini murtadin odong-odong ini sepertinya, murtadin nggak pede ya. Kalau murtadin pede ya sudah, tunjukkan bahwa dirinya Kristen dan dakwakan Kristen itu dengan bagus, dengan baik, nggak ada masalah, kita juga menghormati gitu ya. Jangan bergaya-gaya mengambil performa Islam tapi mau memurtadkan orang Islam, nggak pede, nggak percaya diri. Ya. Percaya diri aja dengan apa dirimu itu loh. Oke. Ya, perintahnya itu kepada domba yang hilang di antara umat Israel. Terus larangan. Nah, makanya aku tuliskan ada perintah, ada larangan. Nih. Larangannya itu nanti sebentar. Larangannya itu di Matius 10:5. Nah, kan kebalik kan? Karena aku memang supaya gampang, diperintah dilarang, bukan dilarang diperintah dulu. Matius 10:5. Ya, apa? Kita baca ya. Matius 10:5. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Tekstual. Tidak aku tambah, tidak aku kurangi. Kalau salahkan LAI. Jangan ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain. Yang menjadi contoh di sini adalah orang Samaria. Ya, kalau lihat peta Samaria itu ya masih tetangga sebetulnya. Lihat, kenapa larangan Yesus itu memberikan larangan kepada murid jangan kepada bangsa lain. Karena apa? Karena dia diutus hanya kepada bangsa Israel. Itu loh. Sederhana kan? Sederhana kan? Perintahnya, larangannya. Apa perintahnya? Matius di kitab 10:6 mengatakan ya, Yesus memerintahkan kepada muridnya sebagaimana Yesus diperintah menjadi nabi itu ya, hanya untuk domba yang hilang di antara umat Israel, bukan umat lain. Bukan Jawa, bukan Melayu, bukan Indonesia, bukan India, bukan Cina, bukan Amerika, bukan Prancis, bukan Inggris, tetapi Israel. Clear. Karena perintahnya hanya kepada domba yang hilang di antara umat Israel, ya. Maka larangan ke bangsa lain dilarang. Contohnya Samaria saja. Gak usah jauh-jauh. Samaria ini masih teritorialnya dekat dengan Israel. Gak boleh. Yang boleh itu hanya kepada domba hilang di antara Israel. Kepada bangsa lain tidak boleh. Ini kok jauh-jauh, melanglang buana. Ada yang sampai ke Indonesia. Lalu baca ini enggak. Kan itu masalahnya. Ya, memahami teks itu bukan sekedar membaca. Begitu juga kalau kalian belajar Al-Quran, jangan hanya dibaca toh. Pahami teks dan konteks itu maunya kemana. Seperti ini, maunya kemana sih? Ternyata maunya Matius tuh menjelaskan kepada kita ada perintah, ada larangan. Ya. Sekarang kita cari tahu mengapa dilarang. Ini perintahnya, ini larangannya ya. Kita cari tahu mengapa dilarang. Ya. Mengapa dilarang? Ini kalau kita sekolah di sekolah teologi asik ini diskusinya ini. Karena apa? Nanti ada ayat
Ternyata ayat itu juga bermasalah, ya. Yang mengatakan bahwa baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Karena apa? Karena jadikanlah all nation. Tahu all nation? Semua bangsa. Bagaimana itu ayat mau kita terima orang ini dikatakan hanya untuk Israel, kok datang ayat semua bangsa all nation. Dan setelah kita teliti ternyata ayat itu ayat tambahan. Kan sudah pernah kita lihat kemarin lewat via gospel ya. Jadi selama ini argumentasi dalil yang digunakan untuk dunia misi itu ayatnya tidak kredibel. Ya. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu ternyata tidak kredibel ayatnya. Itu ditambahkan kemudian. Maka kalau dikatakan itu mau dipegang, bagaimana kita mau memegang itu? Ceritanya aja dia sudah tidak kredibel. Dan di sini dikatakan dia hanya untuk domba Israel. Aku kasih tahu mumpung aku ingat ya. Orang-orang Israel itu selalu menamakan dirinya anak Allah. Nanti kamu kalau baca di surat Kejadian itu kamu kepalamu bisa pusing. Kalau kamu hanya kelas-kelas coro aja ya, tapi tidak mendalami Alkitab, tidak mendalami antropologis Israel ya, budaya Israel. Meskipun kamu Kristen sejak lahir ya, jadi begitu lahir kamu udah Kristen gitu ya. Tapi kalau kamu nggak baca, tetap aja kepalamu itu pusing. Bagaimana disebutkan di situ anak-anak Allah mencintai anak-anak manusia? Coba, itu ada di kitab Kejadian itu, ya. Anak-anak Allah, kok anak Allah kok mencintai anak manusia? Ya apa? Kalau kamu nggak ngerti antropologi satu budaya bangsa Israel, kepalamu pecah. Ya. Yang jadi masalah anak-anak Allah ini loh, kok mencintai anak-anak manusia? Anak-anak manusia itu cantik-cantik. Gitu. Di sini juga disebut domba. Jadi begitu, kadang-kadang menyebut dirinya anak-anak Allah atau anak Allah, menyebut dirinya domba, tapi dia menyebut orang di luar Israel, goyim itu di luar Israel, itu mereka sebut anjing. Paham? Anjing. Paham? Aku ulangi lagi, anjing. Paham ya? Jadi nggak ada istilahnya, oh ini Israel rohani, nggak laku. Mereka nggak mau terima. Bagi mereka Israel itu ya Yahudi, Yahudi itu ya Israel. Kalau you tidak punya darah Israel, you tidak diakui. Itulah salah satu yang dikatakan bagaimana egosentrisnya orang Yahudi itu, kepala batunya sampai seperti itu. Ya. Nah, sekarang ada orang di luar Israel, goyim, yang mereka sebut anak-anak anjing, ya, ngaku oh ini Israel rohani. Itu kan mulutmu bilang Israel rohani, bagi mereka nggak ada. Israel itu ya rohani, ya jasmani. Nah, Yesus itu tidak diutus untuk anjing, dia diutus untuk domba. Masalahnya kalian sekarang domba atau anjing? Kan gampang masalahnya. Kenapa harus ribet-ribet? Kita tidak berbicara dulu apakah Yesus itu menebus dosa atau tidak. Ini aja dulu, ini dasarnya dulu. Nanti kalau memang Yesus itu menebus dosa, berarti yang ditebus dosanya anjing atau dosanya domba. Kan sederhana. Ini kalau nggak S3, ya minimal S3 lah kuliah begini nih ya. Kalian di sini kuliahnya gratis aja biar tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau kritik teks tuh begitu. Kemana teks ini maunya? Sekarang kita lanjutkan. Berapa lama, Le? Waduh, sudah hampir 1 jam ya. Apa ini tadi? Perintah, larangan, mengapa, ya? Mengapa dilarang, ya? Mengapa? Ini kan permintaannya dari teman kita tadi harus Alkitabiah. Nah, ini aku jawab Alkitabiah. Kenapa dilarang? Aku kalau nggak Alkitabiah juga nggak berani, ya. Kita lihat mengapa dilarang. Maka baca ya, sebentar. Matius 15:24.
Matius ya 15:24. Mengapa dilarang? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sama dengan ini. Dia menyuruh muridnya sebagaimana dia disuruh. Jadi Yesus itu disuruh, penyuruh. Siapa? Allah. Karena Allah itu penyuruh. Yang disuruh itu para nabi. Pada konteks ini Yesus. Jadi Yesus itu orang yang disuruh, bukan penyuruh. Lah kalau pemahaman ini aja nggak kena, ya memang agak ribet. Karena apa? Sama dengan ini, domba ya yang hilang. Masih nampak ini, Le? Di antara umat Israel. Ini jawabannya. Kenapa Yesus melarang? Jadi apa yang diperintahkan Yesus, ya, itu juga yang diperintahkan kepada para murid. Yesus diperintahkan hanya, aku baca di sini, ya, supaya kalian clear ini, ya. Coba perhatikan sini, Matius 15:24. Jawab Yesus, ya, clear ini. Jawab Yesus, bukan jawab siapa, bukan jawabku. Aku hanya membacakan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nggak kepada umat lain, hanya kepada domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Bukan yang lain. Maka begitu dia diutus, begitu dia juga mengutus muridnya. Maka perintahnya harus atau hanya kepada domba yang hilang di antara umat Israel. Larangannya itu ke bangsa lain nggak boleh. Jadi klop ya. Ini ada perintah, ini ada larangan, ini ada jawaban kenapa dilarang. Ya. Sebagai penutup, ya. Ini ada domba. Sini nampak, Le? Ini ada anjing. Ini ada anjing. Ya. Kenapa kok kasar begitu ya? Ya kita cuci memang begitu kok. Mau bagaimana? Kita cuci itu kadang-kadang berbicara tegas. Seperti di Al-Quran itu mengatakan, orang-orang kafir itu seperti binatang ternak. Ya. Bahkan seperti anjing, dikasih tahu melet, nggak kasih tahu melet. Oh kok kasar? Ya memang kita cucinya begitu teksnya kok. Itu kan yang mengatakan bukan kita, tapi Gusti Allah yang Maha Agung. Yang Maha tahu itu. Bukan mau kita, bukan mau orang Islam tulis di Al-Qurannya bahwa orang kafir itu seperti binatang ternak, seperti anjing, kasih tahu melet, kasih tahu melet. Oh enggak, bukan mau kita tidak punya otoritas apapun. Kenapa ditulis begitu? Ya karena firman-Nya Allah bilang begitu. Jadi ada pada satu sisi ya Alkitab tuh berbicara tegas seperti tadi itu. Di Al-Quran dibilang ya bahwa orang kafir itu ya binatang ternak, anjing. Begitu juga di sini disebut anjing ya untuk orang di luar Israel, disebut sebagai domba untuk mereka yang Israel. Sekarang sebagai penutup, kamu itu kira-kira yang mana? Kamu itu anjing atau kamu itu domba? Nanti baru kamu transfer ke sini pengetahuanmu yang sudah aku jelaskan. Dan sudah clear, Yesus raja untuk siapa? Ternyata Yesus itu raja untuk domba, bukan untuk anjing. Nah nanti kalau benar aku kan belum ngomong. Kalau benar Yesus itu menebus dosa, yang ditebus itu dosanya domba apa dosanya anjing? Ya, clear ya? Sampai situ dulu, nanti kita ketemu lagi di waktu yang lain. Itu dari aku ya. Sebentar, kopinya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, tadi dari temanku yang request, aku lihat lagi ya. Sebentar. Ya kan begini. Ini dari lihat di unggahan kita tentang hati nodong-nodong ya. Cari di huruf Y. Ini namanya YT nih. Kalau dilihat dari namanya ini cewek ini.
Saya tunggu Gus penjelasan tentang apakah Yesus itu menebus dosa dalam kurung menyelamatkan umat. Nah, saya tidak jawab begitu. Saya mundurkan dulu ke belakang. Yesus itu raja untuk siapa? Nah, untuk domba apa untuk anjing? Nah, gitu ya. Berikutnya, kalau bisa dengan dalil dari Alkitab, Gus. Ya, sudah aku paparkan ya. Ini dalil-dalilnya ya. Aku nggak sekedar ngomong asumsi yang tanpa diksi dari Alkitab ya. Ini, oke. Terus akan saya berikan kepada saudara saya yang masih meyakini itu. Matur nuwun. Silahkan. Ini sudah aku ajarkan kepada kamu. Sekarang kamu menjelaskan kepada saudara-saudaramu seperti yang bagaimana aku menjelaskan kontennya seperti ini. Masalah teknisnya bagaimana terserah kamu bagaimana enaknya. Tapi kontennya seperti ini. Kalau masalah teknis itu bisa sama, bisa berubah. Ya atur lah gimana enaknya berdiskusi dengan saudaranya sendiri ya. Jadi sudah aku jelaskan. Sekarang kita bertanya, apakah kita domba, apakah kita anjing, sehingga kita tahu bahwa Yesus itu raja untuk siapa? Untuk domba. Ya. Nah, kalau Yesus untuk domba lah, kamu anjing kok ngikuti Yesus. Ya, itu dari aku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.